Sebanyak 3.800 porsi takjil berbuka puasa dibagikan secara gratis setiap hari di Masjid Jogokarian, Yogyakarta. Pengurus masjid mengumpulkan dana hingga 1,5 miliar rupiah untuk kebutuhan takjil gratis selama bulan Ramadan. Ribuan porsi takjil disediakan Masjid Jogokarian Mantri Jeron, Kota Yogyakarta secara gratis untuk jemaah masjid berbuka puasa. Tidak sekadar menu sederhana, racikan menu seperti opor ayam, telur, kerupuk dan kurma tersaji dalam satu piring. Setidaknya ada 20-an menu yang akan berganti setiap harinya. Dibantu oleh ibu-ibu jemaah Masjid Jogokarian, setiap pagi hingga sore mereka sibuk memasak hingga menyiapkan ribuan porsi takjil dengan penuh kebersamaan. Tidak tanggung-tanggung, pengurus masjid sudah mengumpulkan dana hingga lebih dari 1,5 miliar rupiah untuk kebutuhan takjil gratis selama bulan Ramadan. Untuk dapat menikmati sajian takjil gratis dari Masjid Jogokarian, warga disarankan datang lebih awal karena antrian panjang selalu terjadi setiap harinya. Dari Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Gali Wisma, iNews melaporkan. Kami ajak Anda pemirsa untuk menyaksikan langsung inaugural meeting of Board of Peace yang digelar di Washington DC, Amerika Serikat. Ini merupakan pertemuan perdana para pemimpin negara anggota Board of Peace termasuk Presiden Indonesia Prabowo Subianto. Pemirsa, di layar kaca Anda ini adalah jajaran pemimpin negara yang tergabung dalam Board of Peace. Kita bisa lihat di sini ada Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Presiden Donald Trump tengah berbincang dengan para pemimpin negara yang telah hadir di acara inaugural meeting summit Board of Peace ini. Dan tentunya Presiden Indonesia Prabowo Subianto juga turut hadir di acara ini. Ya pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menghadiri konferensi tingkat tinggi Board of Peace perdana yang digelar di Washington DC, Amerika Serikat. Sebelumnya iring-iringan kendaraan membawa Presiden Prabowo melintas menuju US Institute of Peace pada pukul 8 waktu setempat. Sebelumnya Presiden Prabowo menghadiri gala iftar dinner business summit di US Chamber of Commerce Washington DC Rabu malam waktu setempat. Dan pemirsa, dalam sambutannya Prabowo menegaskan ia datang ke Washington DC untuk memenuhi undangan Trump dalam pertemuan perdana Board of Peace. Selain itu juga Prabowo menuntaskan perjanjian perdagangan besar yang telah dinegosiasikan intens selama beberapa bulan terakhir. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan keyakinannya bahwa kemitraan Indonesia dan Amerika Serikat akan semakin kuat. Ya, beberapa pemimpin negara anggota lain yang juga turut hadir dalam acara ini diantaranya ada dari Albania, Argentina, Armenia, Azerbaijan, Bahrain, Kazakhstan, Hungaria, Pakistan, Paraguay, Uzbekistan, Vietnam, dan juga Mesir.
Kembali di Sindo Malam, pemirsa influencer sekaligus pengusaha Dr. Richard Lee memenuhi panggilan Polda Metro Jaya untuk diperiksa sebagai tersangka. Richard Lee datang bersama kuasa hukumnya dan berjanji akan kooperatif. Dengan menggunakan kemeja putih dan masker yang menutupi wajahnya, Richard Lee sampai di Polda Metro Jaya. Richard Lee diperiksa sebagai tersangka dugaan pelanggaran perlindungan konsumen terhadap produk kecantikannya. Ia berjanji akan menjalani proses hukum dengan kooperatif dan menjawab seluruh pertanyaan penyidik. Secara pribadi, Richard Lee mengaku sedih dan prihatin karena kasus ini melibatkan sesama dokter yang saling lapor dan sama-sama menjadi tersangka. Saya menghargai hasil dari pra-peradilan dan hari ini dengan sikap kooperatif saya datang untuk memenuhi kewajiban saya sebagai warga negara yang baik. Saya sudah siap memberikan keterangan sejelas-jelasnya dan sejujur-jujurnya tentang produk yang saya jual. Semua produk yang saya jual legal dan BPOM dan diproduksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Saya belum pernah menjual produk yang tidak berizin dan berpotensi untuk membahayakan masyarakat. Secara pribadi yang buat saya sedih, konflik ini melibatkan 2 orang dokter, 2 orang sejawat, 2 orang yang profesinya sama-sama menjual skincare yang berakhir dengan saling lapor dan sama-sama jadi tersangka. Secara pribadi saya jujur, saya sedih dan malu akan hal itu. Hakim menolak gugatan pra-peradilan Dr. Richard Lee. Akibatnya Richard Lee tetap berstatus sebagai tersangka kasus dugaan pelanggaran perlindungan hak konsumen. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memutus gugatan pra-peradilan yang dilayangkan Richard Lee. Gugatan itu dilayangkan sang dokter kecantikan Richard Lee karena keberatan dijadikan tersangka dalam kasus dugaan pelanggaran perlindungan hak konsumen yang dilaporkan dokter detektif atau Doktif ke Polda Metro Jaya. Suasana sidang yang dihadiri Samira Farahnas atau Doktif selaku pelapor pun mendadak riuh. Di depan ruang sidang, Doktif melakukan sujud syukur usai gugatan Richard Lee ditolak. Doktif pun kembali mengungkap fakta baru mengenai dugaan Richard Lee yang ingin menawarkan uang damai kepada pihaknya selaku pelapor. Berapapun itu tidak akan bisa mengganti kerugian masyarakat. Tujuannya dokter di sini mengganti uang masyarakat. Jika kerugian masyarakat 200 miliar dan yang diberikan hanya 50 miliar, 150 miliar itu dokter cari dari mana? Ya, seperti itu. Masa dokter yang kerja untuk mengembalikan uang masyarakat gitu. Jadi kembalikan sesuai dengan apa yang sudah kamu ambil. Di akhir, Doktif berharap Richard Lee kooperatif dalam menjalani proses hukum atas laporannya. Ia bahkan kembali mendesak polisi untuk segera menahan Richard Lee mengingat gugatan pra-peradilan sudah ditolak. Tim Liputan iNews melaporkan. Meski panen kritikan dari warga dunia nyata dan dunia maya, pertunjukan sound horeg di Kabupaten Mojokerto tetap berjalan. Kepala desa setempat berdalih acara digelar sampai pagi karena kerusakan pada sistem suara. Pertunjukan sound horeg digelar di Desa Medali, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Acara ini berlangsung mulai pukul 3 sore hingga 4 pagi. Acara pun viral di berbagai platform media sosial dan menimbulkan hujatan dari warganet. Musik yang memekakkan telinga dinilai mengganggu banyak orang dan menimbulkan kerusakan rumah warga sekitar. Sementara itu pihak desa, adanya kerusakan di rumah warga akibat sound horeg, namun sudah dilakukan perbaikan oleh tim panitia. Acara ini sebenarnya dijadwalkan hingga tengah malam, namun molor karena berbagai kendala. Itu tidak benar, tidak benar. Jadi kayak di medsos itu kayak rusak parah itu enggak. Kelihatannya seperti itu, padahal itu tidak. Jadi ada beberapa tempat itu yang hanya terganggu kebisingan, akhirnya terus sound system pada saat loading cek sound itu dipindah tempatnya.
Acara ini sudah direncanakan sejak setahun sebelumnya dengan menelan biaya hingga 1,6 miliar rupiah dari iuran warga, uang kas desa, dan sumbangan para pengusaha. Meski banyak hujatan pro dan kontra, pihak desa tetap akan menggelar acara serupa, namun tetap dengan persetujuan warga desa.